untuk kekhidmatan acara kami. Mohon dengan segala hormat bagi Bapak dan Ibu sekalian yang membawa alat komunikasi selama acara berlangsung untuk sementara menggunakan nada silent terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dinas PMD Kabupaten Sragen, yang terhormat Bapak Camat Sidoarjo Kabupaten Sragen, yang kami hormati narasumber dari Dinas PMD maupun dari Bank Jateng, yang kami hormati Ketua Penyelenggara dan seluruh panitia, Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasih, Kaur, dan IT Desa, peserta BIMTEK CMS Bank Jateng sekecamatan Sidoarjo yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di Hotel Kosan Solo Baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkanlah kami selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan sore hari ini. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan susunan acara pembukaan bimbingan teknis Siskudes berbasis CMS Bank Jateng tahun 2020. Susunan acara pembukaan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan Ketua Penyelenggara. 5. Ucapan selamat datang kepada Bapak Camat Sidoarjo Kabupaten Sragen. 6. Sambutan pengarahan sekaligus mohon berkenan membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis Siskudes CMS Kecamatan Sidoarjo tahun 2020 oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen. 7. Penutup. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan bimbingan teknis Siskudes berbasis CMS Bank Jateng tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 4 Desember tahun 2020 dimulai. Dan marilah kita awali dengan acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku.
Untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nuryanto. Kepada Bapak Nuryanto, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari sejenak kita bersama-sama memusatkan pikiran dan rasa seraya mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Doa sesuai tuntunan agama Islam, bagi yang mempunyai keyakinan lain dimohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, jadikanlah bimbingan teknis Siskudes berbasis CMS Bank Jateng tahun 2020 ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat. Apungkan ide dan pikiran yang cerdas agar membuahkan hasil dan kesepakatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua sebagai manusia-manusia dan pemimpin yang amanah. Kami yakin dengan amanah akan mendatangkan rezeki dan kemakmuran. Sebaliknya, bila kami khianat, akan mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Allahumma ya Allah yang Ghafar, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa ini. Kami yakin musibah terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, dan kami senantiasa ingat akan kekuasaan-Mu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ibu bapak kami, para pemimpin dan pendahulu kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali dan memohon pertolongan serta petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dengan sambutan Ketua Penyelenggara kepada Bapak Heru Setiawan, Sarjana Hukum, yang juga sesepuh Lurah Tegarejo Gondang. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Dinas PMD, Bapak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Joko Suratno, Bapak Camat Sidoarjo,
Bapak Dr. Andreas Susilo, Pak Kabid BMD, Mas Supri yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo yang saya cintai, saya hormati, Bapak Ibu perangkat desa peserta BIMTEK Siskudes tahun 2020 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan sore hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di Hotel Kosan Solo Baru, Sukoharjo dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan satu kegiatan bimbingan teknis Siskudes berbasis CMS Bank Jateng tahun 2020. Yang pertama, saya atas nama penyelenggara HRS saya turunkan banyak terima kasih kepada penjenengan semuanya, Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Sidoarjo yang sudah mempercayakan kegiatan ini untuk kami selenggarakan. Selain dari itu, Pak Camat, Pak Kadis yang sudah memberikan satu petunjuk arahan terkait dengan tata pelaksanaan kegiatan. Alhamdulillah kami berupaya untuk semaksimal mungkin kegiatan sore hari ini dari awal sampai akhir nanti bisa maksimal dengan harapan akhirnya bisa mewujudkan SDM yang unggul di desa masing-masing dan akhirnya bisa mengelola tata kelola pemerintahan yang baik di desanya masing-masing se-Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sebenarnya pelaksanaan kegiatan sore ini semuanya sudah kami upayakan semaksimal mungkin, namun demikian tentunya tak ada gading yang tak retak. Pelaksanaan kegiatan BIMTEK Siskudes berbasis CMS sore hari ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh daripada kesempurnaan. Kami yang mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian yang saya aturkan kepada penjenengan semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mohon dengan hormat tadi sudah sampaikan pembawa acara, petunjuk bimbingan arahan Bapak Kepala Dinas, dan dengan hormat berkenan untuk membuka kegiatan BIMTEK pada sore ini secara resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah telah kita simak bersama sambutan dari Ketua Penyelenggara. Ucapan selamat datang oleh Bapak Camat Sidoarjo kepada beliau Bapak Dr. Andreas Susilo MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Andes Joko Suratno, senior kami, beserta tim dari Dinas PMD Kabupaten Sragen Selatan Alhamdulillah. Yang terhormati Masih beserta selaku pihak ketiga yang menyelenggarakan BIMTEK Siskudes berbasis CMS Bank ini yang kami hormati. Yang kami hormati pula unsur dari peserta bimbingan teknis pada sore hari ini, yang mana sore hari ini dikawal didampingi juga dari kecamatan, kecamatan di pemerintahan dan juga IKAN, yang pesertanya dari seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Sidoarjo, para sekretaris desa se-Kecamatan Sidoarjo, para bendahara ataupun keuangan atau operator yang menangani dana kartu desa se-Kecamatan Sidoarjo, dan juga salah satu PKA unsur penyelenggaraan
kegiatan anggaran di desa masing-masing Kecamatan Sidoarjo. Seluruhnya yang menghormati dan kami banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, marilah sebelum kami melanjutkan matur dan pikir perlu panjatkan ucapan dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang penuh sore hari ini yang penuh kekeluargaan ini, kita sekarang masih bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka mengikuti salah satu agenda kegiatan yang sudah direncanakan oleh seluruh desa Kecamatan Sidoarjo dan yang dipandu oleh penyelenggara dari Mas Heru dan juga Pak Agus, Mas Agus, yang mana pada kesempatan sore hari ini telah ditentukan waktu untuk penyelenggaraan dan bimbingan teknis yang terkait dengan Siskudes yang berbasis CNS yang akan dilaksanakan secara serentak se-Kabupaten Sragen di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini akan bisa berjalan dengan lancar dan juga akan membawa manfaat, khususnya Bapak Ibu Kepala Desa, para caleg, pelaku pemangku kepentingan di tingkat wilayah tingkat desa, dan juga tentunya bagi warga masyarakat desa Kecamatan Sidoarjo yang akan selaku penerima manfaat. Yang pertama, kami atas nama yang dituakan di Kecamatan Sidoarjo mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas PMD beserta tim dari Kabupaten Sragen dan juga seluruh peserta BIMTEK yang sore hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan saya mendengar dari informasi teman-teman para camat itu Pak Joko selalu Kepala Dinas PMD itu hadir di tengah-tengah kegiatan ini kayaknya tidak bisa secara keseluruhan. Kami meminta, karena Pak Joko Nun Sewu juga dilahirkan di Kecamatan Sidoarjo, makanya saya minta penjenengan harus punya tanggung jawab terhadap Kecamatan Sidoarjo. Makanya sore ini disempatkan hadir di tengah-tengah kita. Ini bekal yang luar biasa bagi kita nanti untuk bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis ini akan bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat lebih baik di wilayah Kecamatan Sidoarjo. Yang berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan bimbingan teknis ini memang sengaja kami dan juga para Pak Lurah Bu Lurah sudah sepakat untuk menggandeng pihak ketiga, yaitu Pak Heru, itu merupakan Pak Lurah sepuh di desa Tegalrejo Kecamatan Gudang, dan juga Mas Agus itu gelar Lurah Kuning Tangkil. Jadi beliau-beliau ini sudah tidak asing lagi dengan familiar sekali dengan kita. Bukan karena Pak Tegalrejo ini cedak karo Pak Sek, terus Mas Agus cedak karo Pak Camat, enggak ada urusan semacam itu. Yang jelas kami memberikan rekomendasi menyetujui dengan adanya pihak ketiga yang penjenengan gandeng Pak Heru dengan Pak Agus ini, karena beliau pernah menjabat jadi lurah, pernah dilayani semacam ini, dan juga berusaha akan melayani sebaik mungkin kepada penjenengan. Tepuk tangan juga. Ini merupakan sebuah penghargaan bagi kami. Saya mohon dengan sangat, dengan adanya pelaksanaan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini dan juga besok, ini dengan terdukung oleh pihak ketiga, oleh Pak Heru dan juga Pak Agus, akan bisa berjalan lancar dan bisa mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kami setuju dengan lokasi tempat di Solo Baru. Yang pertama, Pak Lurah Bu Lurah Kecamatan Sidoarjo bisa nenggon mall. Bukan berarti nanti tengah-tengah kegiatan ke sana. Yang pertama, pertimbangan kami, karena sistem yang kita pakai untuk pelaksanaan bimbingan teknis bukan cuma sekedar kita kumpul yang formalitas terus nanti selesai. Ini sebuah pekerjaan yang berat yang harus kita lakukan dan membutuhkan jaringan aplikasi yang harus kita buat. Kalau kita cuma dapat yang di sarangan itu nyaman, indah, pemandangan bagus, tapi boleh jaringannya setengah mati, hasilnya tetap tidak bisa optimal. Makanya ada juga Kota Solo melih Pak, Samdino Kota Solo, Tuku Sari ini kan Solo masuk kegiatan kan Solo melih. Bagi siapa tuh atuh kan Bandung kan apa putih sing roto, bengi roto, buat mereka. Nah, gitu. Makanya kalau pengalaman BIMTEK yang dulu itu begitu. Jadi selesai BIMTEK itu hilang.
cuman sekedar refreshing dan juga formalitas. Harapan kami untuk bimbingan teknis yang kali ini, memang Pak Lurah kami mohon dengan cara untuk bisa mengikuti sampai selesai. Tidak dilaksanakan yang sakit kan mesti Pak Lurah ajeng layan yang sing COVID dan lain sebagainya mesti alasan gitu. Nah ini alhamdulillah Sewu ini secara keseluruhan kepala desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo ikut semua. Satu kepala desa Sidoarjo kebetulan merawat suami dan juga mengantarkan suami untuk memeriksakan karena intinya sakit berarti yang perlu pengawasan khusus dari ibunya. Jadi sudah saya berikan izin. Nah ini yang jelas jumlah kuota 4 dari masing-masing desa itu semua terpenuhi. Nah, jadi mohon maaf Pak Joko barangkali ada kepala desa yang tidak ikut, satu bukan karena ngayal atau apa, tapi karena situasi kondisi yang semacam ini yang perlu kita pahami bersama. Terus yang kedua terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon kepada Nun Sewu Bapak Ibu yang hadir khususnya dari jajaran Pak Lurah yang penjaringan ada, Pak Carik juga ada, kami mohon tim masing-masing desa itu solid untuk selalu konsentrasi mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Jadi tolong komitmen waktu. Kalau nanti besok kita check up-nya siang harus istilahnya bersamaan dan juga waktu hari Jumat, tolong kalau bisa mungkin dipadatkan, tapi jangan sampai mengurangi waktu jam pelajaran dan silakan nanti dikomitmeni. Kalau malam juga di hotel kayaknya juga harus waktu dibatasi, tidak kayak dulu jam 12 baru istilahnya istirahat. Tidak begitu sekarang masa COVID ini harus agak maju, jadi monggo silakan nanti komitmen waktu. Kalau malam nanti malamnya ada jeng-jeng betul Pak, ada pembenar. Nah, ada. Ini juga nuruti istilahnya keinginan Pak Lurah Bu Lurah, karena Bu Lurah kami itu juga orang semua hobi dengan ya, tarik suara, karena itu juga termasuk salah satu untuk istilahnya bikin kita awet muda. Dan nanti kalau memang harus jamnya itu dibagi untuk kegiatan refreshing malam, nanti untuk bisa dimajukan gitu Pak Erwin. Jadi saya dengar tadi ngomong sama pihak hotel itu sini jam 10 harus sudah off gitu. Jadi kan nanti jam 10-an Pak Patian yang sore men jam itu kalau nek tempatian mereka jam 1 tadi pun lebih mentua. Nah, harus kita hargai karena memang di sini ketentuannya yang semacam itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Pengen kata jadi. Enggak tadi Pak Joko, jadi Pak Lurah, Bu Lurah, Sidoarjo jadi ngoten niku. Dan ini cak istilahnya seduluran ya oke semua, cak maju oke, cak ngopo oke. Gitu. Termasuk cak jeng-jeng itu ya oke. Udah bumbentak itu udah jenenge. Bumbentak bunduyungan wah luar biasa ini. Ya silakan nanti berdua dengan penyelenggara boleh saja Bu. Karena tidak ada penyanyi, tidak manggil penyanyi dari luar. Ini sementara Pak Lurah, Pak Lurah dan para kaum bapak-bapak ini tidak diberikan kesempatan untuk duet dengan siapa. Silakan berduet dengan Bu Lurah atau Bu Carik. Bu Carik kita tuh hamil besar pun juga ikut hadir di sini, luar biasa juga. Makanya kami berikan apresiasi ini demi kemajuan desa kita masing-masing. Nah perlu kami sampaikan juga Pak Kepala Dinas PMT bahwa yang hadir ini lengkap. Jumlah secara keseluruhan 48 dari masing-masing desa 4 unsurnya tadi sudah saya sampaikan, dan juga harapan kami setelah penjaringan pelaksanaan kegiatan ini nanti bisa diimplementasikan di desa kita masing-masing dan juga bisa diterapkan CNS ini untuk tahun 2021 karena sesuatu yang baru, menu yang baru tapi sukses untuk di Kabupaten Sragen. Terus yang berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan kegiatan ini tujuan dan juga yang perlu kita pahami bersama bahwa kegiatan BIMTEK Siskudes berbasis CNS ini untuk memberikan bimbingan teknis tata cara pelaksanaan aplikasi Siskudes berbasis CNS dan juga punya tujuan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi ini agar sistem tata kelola pemerintah khususnya pengelolaan keuangan di tahun 2021 ini bisa lebih akuntabel dan juga lebih transparansi dan juga lebih tepat guna dan berhasil guna untuk di wilayah desa kita masing-masing. Dan yang berikutnya perlu kami sampaikan juga Pak Joko bahwa kondisi real yang ada di desa-desa Kecamatan Sidoarjo, Nun Sewu
kami perlu sampaikan juga bahwa pelaksanaan kegiatan dana transfer desa yang ada di wilayah desa Kecamatan Sidoarjo sampai dengan sekarang informasi yang terbaru memang dana semua sudah masuk di RKD semua. Dan kami mohon titip kepada Pak Kepala Desa, kebetulan seluruh komponen yang ada di desa ada semua. Tolong waktu kita tinggal, karena punya tinggal sedikit, Desember kita nanti juga harus terpotong liburan dan lain sebagainya. Tolong dana transfer yang sudah masuk di rekening desa dengan untuk segera dilaksanakan. Ini bukan dawuh dari kami pribadi, tapi dawuh aturan dan juga sebuah dawuh yang perlu dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan kegiatan nanti di tahun 2021 juga. Jadi dana yang akan ditransfer segera dilaksanakan, segera dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kegiatan itu berakhir, usahakan penjaringan harus bisa memanage waktu 31 Desember harus selesai semua. Dan laporan-laporan pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan kegiatan dana transfer tahun 2020 ini dibatasi oleh kabupaten bahwa tanggal minggu kedua atau tanggal 10 itu harus laporan pertanggungjawaban harus bisa terkumpul secara keseluruhan baik di kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Mungkin pesan-pesan kami itu yang bisa kami sampaikan. Terus yang terakhir kami mohon arahan petunjuk dari Pak Kepala Dinas PMD. Kebetulan Pak Kepala Dinas PMD juga warga kami. Terima kasih. Jadi saya tunggu nanti tanggal 9 Desember, mari kita wujudkan untuk suksesnya Pilkada tahun 2020 ini. Dan nanti juga mohon pemantapan dari Pak Joko dan juga mohon arahan lebih mantap lagi agar pelaksanaan kegiatan dan juga sukses pemilu tahun 2020 ini bisa sukses secara seluruh. Karena saya yang bisa kami sampaikan, dan juga sekali lagi mohon arahan petunjuk dan juga mohon izin untuk berkenan membuka acara ini dengan resmi oleh Bapak Kepala Dinas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan pengarahan dilanjutkan oleh pembukaan secara resmi rangkaian kegiatan bimbingan teknis Seskudes berbasis CMS Bank Jateng Kecamatan Sidoarjo tahun 2020. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Joko Suratno selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen, waktu dan tempat kami persilakan. Tes satu. Tepuk tangan sih buat orang. Saya izin untuk buka masker, suara saya biar jernih. Kalau nanti mereka nyanyi dan dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Camat Sidoarjo, Pak Sekda, Kasibom, Kasihba. Yang saya hormati Pak Heru, Direktur ARS Arta Abadi. Arta itu duit, abadi itu enak terus, enak terus. Pak Heru dan Pak Agus ini, saya waktu masih jadi camat itu kepala desa saya. Saya dari Camat Gondang itu tanda petik sing dadeke lurah Pak Heru itu waktu saya, karena saat di sana pas pilihan kepala desa. Begitu pindah di Sragen, kepala desa Tangkil Pak Agus. Jadi ini saudara-saudara saya, terima kasih dan apresiasi kami melihat mendatangi sebuah fintech. Tampilan kelihatannya ini adalah paling perfect, paling baik, paling siap. Untuk itu Pak Sus kami dan saya tadi dengar, walaupun dalam rundown, dalam KAK itu tidak menyebutkan untuk ada acara refreshing, hiburan, tapi katanya nanti tetap ada Bapak. Berarti terima kasih. Tepuk tangan yang kedua kalinya. Memang tahun ini dan fintech ini selain memang keperluannya itu adalah untuk teknis sekali yang tidak bisa main-main, maka harus menggunakan kelas kecil. Sengaja memang kemarin saya sudah mengajak bicara dengan LKKD, kemudian dengan inspektorat, kita putuskan untuk di breakdown di masing-masing kecamatan, atau yang paling maksimal kecamatan yang kecil bisa digabung, contoh yang hanya 7 desa itu bisa. Maka
maksimalnya adalah 16 desa. Di situ dengan harapan kita juga tidak terjadi monopoli, apalagi kalau ada indikasi pengarah dan sebagainya, pasti ini akan tidak menjadi baik. Maka dengan banyaknya penyelenggara di kesempatan akhir tahun ini bisa menjadi pilihan-pilihan. Nanti para kepala desa membandingkan kira-kira yang baik mana duitnya, yang paling tawaran yang paling rendah itu siapa, di sana silahkan kami gunakan. Karena kita sudah di era keterbukaan, tidak boleh lagi kita untuk main tunjuk, main monopoli dan sebagainya. Maka kehadiran dari Pak Heru, Pak Agus dalam meramaikan bursa untuk pengadaan fintech di tingkat desa ini sebuah khasanah yang baik bagi kita untuk menentukan pilihan-pilihan. Tentunya nanti secara alami, secara hukum alam yang baiklah nanti yang akan tetap survive, yang akan tetap bertahan, yang akan menjadi pilihan-pilihan dari teman-teman di desa. Baik fintech yang harus diselenggarakan bersama-sama satu kecamatan maupun mungkin fintech mandiri, ada satu desa yang akan menyelenggarakan, pasti itu nanti sudah diperkenankan karena sesuai dengan Undang-Undang 6/2014 desa itu memiliki otonomi yang sangat besar, sangat luas, juga memiliki kemampuan pendanaan yang cukup. Purwowaseso yang berada di desa kami di tingkat kabupaten tentunya hanya memberikan regulasi, mengatur, memberikan arahan, pembinaan. Paling besar kita adalah hanya memfasilitasi, tapi semua keputusan tentunya diambil oleh pemerintahan desa. Pemerintah desa itu di mana kepala desa dan perangkat desanya dengan BPD sebagai mitra kerjanya. Keputusan terakhir di tingkat desa itulah yang akan menentukan sebagai guidance, sebagai garis, sebagai rel bagi kepala desa selaku eksekutif mengeksekusi semua kegiatan yang tercantum dalam APBDes. Saya baru pembukaan sudah masuk ke dalamnya, ke intinya. Ibu dan Bapak sekalian, tentunya saya selain apresiasi pada penyelenggara yang pertama, bukan saya mempromosikan, bukan saya mengenalkan karena dulu sahabat saya, teman kerja saya, bukan, tapi memang betul tulus dari hati kami melihat tampilan. Betul-betul ini adalah yang ya cukup baiklah ketika kita tidak bisa menyampaikan sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah, tapi paling enggak hari ini adalah yang sudah sangat baik. Mudah-mudahan sampai besok pagi kondisinya nyaman seperti ini dan juga malam hari nanti bisa fresh. Apa yang diberikan oleh narasumber nanti bisa dibawa pulang untuk bekal melaksanakan semua tugas kegiatan di desa masing-masing, khususnya nanti memulai pada tanggal 1 Januari 2021. Ibu dan Bapak sekalian, tentunya kita bersyukur tidak pernah henti karena Allah juga memberikan banyak kenikmatan kepada kita selalu dan selalu. Terbukti kita semua sehat, kemarin sudah menjalani rapid test, semuanya lolos yang ada di sini, karena yang reaktif pasti itu nanti tidak boleh dihadirkan dan pasti akan dicekal oleh Satgas, dibawa ke Teknopark minimal untuk diteskan. Ini memang sebagai protapnya. Maka di dalam ini mudah-mudahan karena tidak ada yang reaktif, walaupun penjaringan saya harapkan tetap masker, protokol kesehatan tetap dipenuhi, karena saya ingatkan bahwa 3 hari terakhir ini perkembangan terpapar virus corona di Kabupaten Sragen amat sangat luar biasa. Tidak hanya berlipat tapi berlipat-lipat. Pada tanggal 1 kemarin itu kita ketambahan 1 hari itu 60 kasus. Kemudian tanggal 2 kemarin ini 75 kasus. Sebelumnya itu ya paling hanya 1, 2, 3. Yang paling besar dulu adalah yang rekornya pada tanggal 17 Agustus itu ada 30 klaster RSUD Dr. Suhadi Priyonego. Setelah itu turun, setelah itu tidak ada, paling hanya di bawah 1 digit atau di bawah 10. Tapi tahu-tahu kemarin pernah 30, itu juga melampaui rekor hariannya. Begitu tercatatkan rekor baru pada tanggal 1 itu adalah 60, diperbaiki rekornya lagi, yakni 75 di tanggal 2. Kalau perlombaan, kalau prestasi, rekor, perbaikan rekor itu adalah bagusnya Pak Rahmatian ya. Kita lari 100 meter, rekornya semula adalah 9 detik, perbaikan menjadi 8,9 detik, itu sebuah prestasi. Tapi ini rekornya adalah rekor jumlah dari terkonfirmasi terpapar virus corona. Untuk itu
yang hadir di dalam ini tentunya adalah lasing pos pomok gabah kayak las-lase, jadi gabah ngomong gabah kelingan dilurah bentak atau juragan gabah itu gabah sing paling beras ya, pos beras ya, bukan gabah beras yang paling meluntuh nek paksis yang paling mulus ngomongin kayak paksis ya pokoknya tanpa cinatur, tanpa cacat. Ibu dan bapak sekalian, karena yang hadir ini adalah lasing pos-posing beras di tempatnya masing-masing, ini juga hal yang sangat penting. Selalu kita tidak jenuh untuk mengingatkan kepada masyarakat kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Jadi karena prinsip di saat lingkungan sudah tidak bisa menjamin keselamatan kita, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah upaya dari diri kita sendiri. Apa itu? Yakni menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan dengan benar. Ini kami, mari kita kampanyekan, kita gaungkan kembali, karena betul-betul sebuah keprihatinan. Dan juga karena Sragen juga masuk zona merah, memberikan kontribusi yang cukup banyak di Jawa Tengah, maka di Jawa Tengah pun juga memecahkan rekor. Sekarang tidak DKI lagi, Jawa Tengah lah yang terkonfirmasi hariannya paling tinggi provinsi seluruh Indonesia. Sebuah tantangan juga bagi provinsi Jawa Tengah, karena selama ini pasti di bawah Jakarta, di bawah Jawa Timur, paling itu kita nomor 3, tapi ini kita beberapa hari terakhir leading, selalu juara, selalu di nomor 1. Ini adalah sebuah keprihatinan. Ibu bapak sekalian, tentunya yang saya hormati Pak Camat, Pak Heru, dan juga teman-teman dari PMD, teman-teman dari kecamatan, Pak Lurah semua, Pak Carik, kalau keuangan ataupun bendahara, salah satu PKA di masing-masing desa. Saya sangat bangga kepada penjenengan sekalian dan apresiasi pada tahun 2020 ini kita sudah melaksanakan menerapkan Siswides secara online 100%. Artinya mulai dari perencanaan sampai dengan penatausahaan yang ada di menu Siswides sudah kita terapkan, kita laksanakan semua. Ini adalah baru satu-satunya juga di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena gini, saudara sekalian, banyak juga kabupaten yang sudah melaksanakan, tapi belum seluruh desanya itu melaksanakan. Karena apa? Banyak kendala, karena jaringan kah, karena SDK dan lain sebagainya. Ada juga kabupaten yang seluruh desanya juga sudah menyelenggarakan, tapi baru Siswides untuk perencanaan dan penganggarannya saja. Penatausahaannya juga belum dilaksanakan. Tapi untuk Kabupaten Sragen di tahun 2020 ini kita sudah melaksanakan dengan baik. Ini adalah berkat dukungan dan juga kesatu paduan, kesatu tujuan oleh teman-teman sekalian yang ada di tingkat desa, yang dikomandoi tentunya oleh Bapak Ibu Kepala Desa, khususnya di Kecamatan Sidoarjo. Maka dari itu, karena adalah agenda yang besar, agenda yang baik bagi kita semua. Setelah kita di 2020 melaksanakan Siswides 100% dengan online, maka kita diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat, BPKP dan Kemendagri. Dalam tahun 2020 ini diikut sertakan dalam development, dalam pembangunan sebuah aplikasi baru yang nanti setelah pelatihan ini akan diberikan kepada semua desa, yakni aplikasi Siswides versi 2.0.03, di mana di dalamnya telah terintegrasikan dengan sistem CMS perbankan. Karena RKD Panjenengan berada di Bank Jateng, tentunya mengintegrasikan antara Siswides yang kami sebutkan tadi versi terbaru, versi 2.0.03 ini diintegrasikan dengan sistemnya CMS-nya Bank Jateng. Tujuannya apa, Ibu dan Bapak sekalian? Di tahun 2021 nanti bendahara desa, PKA atau siapapun sudah tidak perlu lagi berhubungan dengan bank. Semua akan dioperasionalkan lewat kantor penjenengan, lewat komputer di kantor desa penjenengan. Jadi siap-siap koyok cari Singopadu, nek duwe sir-siran karo kasir Bank Jateng,
Ya tahun 2021 siap-siap untuk iso ketemu. Karena saya tahu cari kowe bujangan. Mbok nek saiki ketoke dhewe jare bujangan. Karena wes. Wes ora ngomongnya aku. Tadi undang. Nanti di 2021 para bendahara cari ini wis gak berhubungan lagi dengan kasir bank. Paling banter nanti hubungannya dengan sekjam karena sebagai layer, sebagai pengaman, sebagai checker yang ada di masing-masing desa. Maka dalam pelatihan besok pagi itulah yang akan dikupas tuntas. Sore dan malam hari ini dari kami, dari teman-teman PMD dan juga ada dari Inspektorat maupun BPKPD berkaitan khusus dengan pengenalan Siskuides 2.0.03 yang terbaru tadi. Ini baru satu-satunya. Ibu dan Bapak sekalian, kami kembali tarik sedikit. Karena kita sudah online 100% di Kabupaten Sragen, maka BPKP dan Kemendagri memberikan penghargaan. Kita dilibatkan dalam pembangunan CMS, dalam pembangunan Siskuides 2.0.03. Karena apa Ibu sekalian? Karena kita memang yang paling siap. Permintaan ada Kabupaten Sukabumi, ada Kabupaten Subang, ada Kabupaten Majalengka kemarin yang sama-sama ke BPKP di bulan Februari 2020 kemarin sebelum pandemi. Tapi ternyata oleh Kemendagri dan BPKP diambillah Sragen satu-satunya yang bersama-sama untuk dilibatkan membangun ini karena infrastrukturnya sudah lengkap, infrastrukturnya sudah ada, dan yang lebih nilai positifnya bagi Sragen, seluruh desa, seluruh perangkatnya sudah menggunakan aplikasi Siskuides versi 2020 ini 100%. Tujuannya apa Ibu dan Bapak sekalian? Bukan untuk gagah-gagah, bukan untuk gaya-gaya, tidak. Saya yakin teman-teman di desa saat Januari 2020 ataupun di tahun 2019 kemarin merasakan betul bagaimana menata usahakan keuangan desa. Bahkan di tahun 2019 dan 2018 ke sana banyak, mohon maaf, teman-teman kepala desa yang bukan semata-mata karena niatnya, tapi karena memang fraud, karena memang amburadulnya pengelolaan keuangan desa, khususnya penata usaha keuangan desa, banyak yang harus berhadapan dengan APK. Bahkan ada beberapa yang harus masuk menjalani hukuman karena oleh pengadilan dinyatakan mereka adalah melawan hukum. Betul Pak Sis? Mudah-mudahan di 2020 ini nanti sudah terkikis, hal itu sudah tidak ada. Itu yang dirasakan dampak paling besarnya. Saya yakin teman-teman Sekdes, teman-teman KU Keuangan atau bendahara, bahkan PKA sendiri juga bisa merasakan bagaimana simpelnya setelah kita menggunakan Siskuides 100%. 2019 kita masih merasa ada dua-duanya yang harus kita kerjakan. Dalam perencanaan dan penganggaran kita menggunakan Siskuides, tapi dalam penatausahaan kita belum menggunakan Siskuides. Artinya apa? Teman-teman bendahara, teman-teman PKA melaksanakan dua kegiatan, dua hal untuk satu kegiatan. Manualnya kudu gawe, aplikasinya ya kudu dilengkapi. Sangat besar sekali beban yang harus dilaksanakan. Setelah 2020, nek ora selaking batin, para cari, para bendahara ini begitu sangat nyaman, sangat senang melaksanakan. Orang ini, ya contoh pengalaman Pak Heru waktu jadi kepala desa Pak Agus. Merintahkan gawe SPJ, gawe dan sebagainya, ya belok sana, belok sini, karena memang begitu setumpuk yang harus dikerjakan. Jangankan SPJ bertanggung jawab, untuk pengajuan saja, pengajuan anggaran alokasi dana desa, yang notabene di dalamnya adalah kepentingan teman-teman semua, baik kepala desa, perangkat desa, karena di dalamnya ada komponen silta, penghasilan tetap, itu pun sangat-sangat luar biasa. Maka banyak desa yang terlambat gajian, terlambat bayar operasional lembaga, karena memang pengajuannya terlambat. Banyak hal yang harus dikerjakan.
Tapi begitu dengan Siswides ini, di Luyungan itu BKK tahun 2020 lebih dari 20 titik. Betul Lurah? Mana Lurah Luyungan? 25 titik ya? Tapi itu bisa dikerjakan dalam waktu seminggu, 3 hari, 4 hari selesai. Coba bayangkan kalau belum menggunakan Siswides, kudu gawe RABDW, kudu buat perencanaan sendiri dari masing-masing. Sekarang enggak, kita sederhanakan. Dulu masing-masing titik harus ada pengajuan proposal masing-masing. Sekarang karena kita sudah Siswides, cukup yang ada menu dalam Siswidesnya. Kegiatan apakah di situ tinggal ngeprint, dijadikan lampiran untuk pengajuan. Tidak perlu lagi, tidak ada harus proposal tiap satu titik proposal satu, tidak. Pengajuan kolektif ada 25 titik, semuanya adalah sekali digunakan. Karena apa? Sudah tertuang dalam Siswidesnya. Inilah Ibu dan Bapak sekalian, kemanfaatan kita dari pemerintah, termasuk dari pemerintah pusat. Kenapa memberikan aplikasi, kenapa memberikan sistem ini? Sesungguhnya adalah tujuannya untuk menyederhanakan pengelolaan, pengadministrasian keuangan yang ada di dalam. Juga menjamin bahwa apa yang dikerjakan baik oleh decision maker-nya kepala desa, cekernya oleh sekretaris desa, bendahara yang verifikasi maupun PKA yang melaksanakan ini dalam batas-batas koridor yang sudah dibatasi oleh sistem. Manusia, menungso, uang itu adalah tempat lali dan luput, tempat salah dan lupa. Luput-luputnya salah, itu lali. Padahal dalam hukum, di hadapan, di mata hukum, namanya lupa. Itu bukan sesuatu yang bisa menggugurkan kewajiban seseorang di mata hukum. Padahal kita tempatnya lali dan luput, tempatnya salah dan lupa. Antara salah dengan lupa di hadapan hukum tidak pernah ada pembedaan. Oh, saya lupa, mengatakan lupa, saya karena tidak menyadari ini, kemarin hanya tanda tangan saja. Yang buat adalah bendahara, sudah dicek oleh caleg, saya hanya tanda tangan. Enggak bisa. Kepala desa tetap harus tanggung jawab, walaupun saat itu lupa. Maka teman-teman kepala desa yang kemarin harus berhadapan dengan hukum dan harus menjalani masa hukumannya, kita jadikan kocok gubernur. Maka pemerintah membuat keputusan seperti ini. Ini nanti di 2021, Ibu dan Bapak sekalian, setelah di tahun 2020 kita siap dan kita telah menikmati kemudahan-kemudahan dari Siswides yang kita terapkan ini, 2021 akan dipermudah, dipersingkat, dipersimpel lagi, yakni dengan dilaksanakannya pembayaran melalui CMS. CMS itu apa toh? Nanti besok pagi Bang Jateng akan mendetailkan dari pagi sampai dengan siang karena harus belajar di situ. Maka Pak Camat tadi untuk satu kepala desa yang tidak bisa hadir di sini, nanti tetap itu harus ada drill khusus. Karena apa? Tidak bisa, ini adalah kewenangan yang melekat pada masing-masing. Pak Sis, gandeng bos kok, gandeng komandan kok, legah nggawa password, legah nggawa admin di sini. Tidak bisa dititipkan bendahara, nggak bisa, harus yang bersangkutan. Karena apa? Ya seperti kita pegang HP, seperti kita pegang rekening e-banking kita, tidak seorang pun yang boleh kita titipi. Masa kita punya ATM konsolnya di KI PIN, di bujuni di KI nomor PIN, nanti kan akan berarti tidak lagi menjadi PIN, karena PIN itu adalah personal identifikasi number personal, nomor yang harus tahunya adalah kita sendiri bagaimana mengoperasionalkan sebuah sistem tersebut. Maka tidak apa, pasti nanti akan ada drill khusus, akan ada pelatihan khusus kepada yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah 11 kepala desa bisa hadir di sini. Mbok ora ngerti komputer kaya apa, ora usah ngerti karena itu juga cukup sederhana sekali. Seperti halnya kita pegang HP. Di saat pertama ada HP dulu kita juga bingung, piye mengoperasional. Tapi begitu sudah sehari, 2 hari, 1 bulan ya sudah kita lanjut, kita bisa karena hal-hal kecil yang ada di situ yang pasti akan mudah kita pahami. Untuk itu
dengan seksama kami mohonkan ini tujuannya adalah untuk mempermudah kembali menambah kemudahan kepada desa. Yang pertama, yang kedua adalah untuk menjamin apa yang dilaksanakan oleh desa ini on the track, dalam jalurnya, tidak ada hal yang disimpang, tidak ada menyimpang dalam ketentuannya, karena kita jalannya adalah lewat rel. Sistem inilah yang akan membuat kita berjalan pada rel, karena kalau di luar dari ketentuan dengan sistemnya ini ya tidak bisa jalan. Contoh, kalian Pak Lurah pelatihan butuh duit tenang karena neng RKD-nya harus ditransfer, ADD tahap pertama 40%, DD tahap pertama 40%, delalah neng akhir Januari itu kok arep sunatan entak ke anaknya neng kono saya duit 800 juta di RKD. Pak Lurah pun juga nggak bisa apa-apa karena duit 800 juta neng RKD bisanya keluar, bahkan harus diperintah lewat SPP. Selama tidak diperintah SPP, duit tetap akan neng RKD. SPP di situ sudah jelas. SPP tidak akan bisa terbit selama tidak ada kegiatan, selama tidak ada mata anggaran yang ada di RKD, yang ada di siskwidesnya, maka tidak mungkin. Maka kesimpulannya, duit 800 juta neng RKD, neng disik, zaman disik ya, Lurah zaman disik, Pak Heru, Pak Lurah saya bisa ngomong saya bendahara, saya penting kan tanda tangannya Pak Lurah kalau bendahara. Ada tanda selip, tanda tangan berdua, goleng BPD payu keluar. Nah sistem ini nggak bisa. Karena yang seperti itulah ternyata itu yang akan membuat kita jatuh, yang akan membuat kita lupa. Saat arep ngetake putrane neng rekening desa kok duwe 800 juta, delalah bayar ledeke kok kurang 100 juta, sik nyilih saya kok iso. Dulu kepala desa dan bendahara orang korek, tanda tangan berdua, digoteng bank, mulai bisa bebek 100 juta. Sekarang nggak bisa. Karena ternyata yang iso nyilih sik, iso nyelang sik, jika duit sik, ini ternyata yang awal pintu masuk untuk kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran. Karena apa? Jadi wong waktu kedebelannya ya nek, sing diharapkan ngundang koncone 1000 dihitung-hitung wong siji nyumbangi 100. Jek teko delalah ngomong 250 nyumbangi wong 50-an. Ya ora iso, delalah tangan ke duit desa mau 100 juta. Lah baleke kon nang diperes ana ora metu gedhe. Beler ora metu gedhe, peres ora metu banyune ora metu santune. Ya enggak bisa. Di akhir penutupan tahun inilah baru diketahui. Akhirnya apa? Bendahara kan gawe SPJ ya, mulai sana mulai sini pripun Pak saya buat SPJ. Jenengi PPN PPH ini menderek dibayar. Jadi nggak usah kok. Dan ini kita disilih Pak Lurah kita takin di sini kok. Pak Lurah, justru pokoknya gawe-gawe dan ya tetap nggak bisa. Akhirnya apa? Di bulan Maret BPK hadir, ya sudah di situ baru ketahuan. Ingat temuan dari seorang auditor baik BPK baik inspektorat selama 60 hari kalau tidak diselesaikan, APH sudah berwenang untuk masuk ke dalam. Begitu juga laporan kepada APH, kita punya agreement, pasti dikoordinasikan dulu dengan AP, dengan inspektorat. Kalau memang masih maladministrasi, beri kesempatan 60 hari. Nih beri kesempatan 60 hari ke orang rampung, ya sudah selesai, akan jalan untuk teman-teman di APH. Ibu dan Bapak sekalian, kembali pada tadi, sistem ini adalah bukan membatasi penjenengan, bukan membatasi kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang 6/2014, tidak, tapi memberikan koridor. Silahkan seorang kepala desa yang mempunyai kewenangan sangat luas ini, mempunyai dana sangat besar ini, laksanakanlah kewenangan penjenengan, belanjakanlah uang penjenengan, dalane iki lho. Caranya belanja ini loh, hanya itu saja bisa berikan itu. Kita nggak pernah untuk menghalangi haknya desa, bahkan selalu kita perbaiki. Dulu tidak ada ceritanya seorang kepala desa perangkat desa. Kalau yang lama-lama saya yakin sudah berpengalaman di situ,
Tapi bagi teman-teman perangkat desa yang baru, kepala desa yang baru, tidak ada ceritanya gaji sirtap kepala desa, perangkat desa itu bisa dibayar pada bulan Maret. Paling cepat itu bulan April. Tapi sekarang Kabupaten Sragen Januari yang kudu dibayar di bulan Januari. Karena itu adalah haknya. Kita akan seimbang. Kewajiban silahkan harus penjenengan laksanakan, tapi hak penjenengan juga kita fasilitasi. Kalau dulu kebutuhan apa, wis mbok belanja apa baru boleh mengajukan ADD. Sekarang tidak, kita segera iki hak desa. 800 juta, 600 juta haknya desa. Kita bagi 3 termen 40 40 20 misalkan 40 20 40, silahkan haknya 40. Tanggal 2 Januari pun saya sudah punya komitmen dan sudah BUD Bendara Daerah BPKPD juga sudah setuju. Tanggal 2 Januari pun, karena tanggal 1 itu tanggal merah, tanggal 2 Januari pun kalau desa sudah siap, uang ini akan ditransfer ke rekening kas desa. Artinya apa? Tanggal 2, tanggal 3 berarti penjadian siswa gajian. Ini apa enggak hebat? Tepuk tangannya gitu kan. Ini ditawarkan kepada desa, silahkan penjenengan memanfaatkan atau enggak. Syaratnya apa? Gampang kok, syaratnya APBDes-nya sudah ditetapkan. Syaratnya apa lagi? Syaratnya Siswides sudah diinput. Selesai di situ. Kita tidak mensyaratkan SPJ dan lain sebagainya, tidak. Karena SPJ ada apliknya lain. Tadi Pak Camat sudah mengingatkan, karena Pak Sekda hari ini membuat surat edaran menyampaikan kepada seluruh camat untuk sampaikan kepada seluruh kepala desa. Tugasnya kabupaten tahun 2020 sudah selesai di minggu kemarin. Tugasnya apa? Mentransfer haknya desa mulai dari DD, ADD, BHP, bahkan BKK dan bantuan provinsi. Semua sudah ada di rekening desa. Kecuali bantuan provinsi tidak saya sebut karena tidak ada di kecamatan sudah. Tinggal 2 desa yang belum tertransfer. Kalau sudah semua sudah clear, penjenengan bisa ngecek bantuan provinsi enek desa Duyungan mungkin ada 2-3 titik harganya nilainya masing-masing 200 juta, silahkan sudah ada di RKD karena didesainkan. Tanggung jawab, tugas, kewajiban PK selesai, termasuk memfasilitasi bantuan provinsi. Maka disampaikan kepada kepala desa, ini pemerintah kabupaten sudah selesai karena duit wis ditransfer neng RKD masing-masing. Dan poin kedua tadi Pak Sekda mengingatkan atas nama Bupati, 1, batas kegiatan desa harus jelas tanggal 31 Desember selesai. Tidak bisa ditawar. Ini harus diberi kata putus di sini. Mau rampung, gak rampung, ya harus selesai karena harus ada berita acara penutupan di situ. Maka gemeni wekdal, digemeni wekdal yang ada, waktu yang ada, silahkan secara maraton, secara paralel. Toh sudah ada PKA masing-masing. Perintahkan PKA siapa melaksanakan apa segera untuk dilaksanakan. Kecuali sedikit terasa guyon-guyon karena saya tahu persis di sana ada satu hal, kalau saya tak sebutin. Silahkan yang tidak ada itu koyok-koyok paksis yang jedak tani, jedak kalah RT 14 harus dilaksanakan. Karena pandemi ini waktu paksis melaksanakan yang jedak tani, ya jedak kalah, jedak pabrik tidak kalah paksis. Jadi pokoknya senangetan bikin di sana. Bersama-sama juga ada di jedak gaya, laksanakan. PKA ini kan sudah laksanakan. Karena waktu kita tinggal sempit. Alhamdulillah kita libur di Pangkas. Kemarin kita sampaikan bank itu terakhir buka itu tanggal 23 Desember. Tapi sekarang informasi ditetapkan libur di Pangkas tanggal 26, 27, 28 sampai 30 ya. 28, 29, 30 masuk. Nah, berarti masih ada kesempatan penguluran, ngolor. Bank masih buka. Karena penjenengan tidak bisa membayar kalau bank sudah tutup. Ya, karena sudah tutup. Nah ini silahkan. Karena masih banyak sekali loh, kami lihat di Siswides itu uangnya desa itu ada yang masih 800 juta, ada yang bahkan 1 miliar, ada yang punya bantuan provinsi banyak itu. Saya bayangkan ini pun nanti gak rampung gitu ya. Kita bicara nanti gak rampung lagi. Saya tadi bicara tanggal 31 adalah kata putus.
kata pembatas antara 2020 dan 2021. Perlakuannya bagaimana? Kalau ada sisa kecuali BKK, silahkan itu dimasukkan, dicatatkan sebagai silpa desa. Silpa desa tahun 2020 menjadi pendapatan desa untuk 2021. Ingat bahwa ini harus melalui proses penutupan tadi. Maka silpa 2020 tidak bisa langsung penjadian eksekusi di penetapan 2021, harus nanti melalui perubahan di 2021. Kecuali BKK itu menjadi silpa haknya desa semua. Kalau yang BKK bagaimana? BKK sesuai ketentuannya harus dikembalikan kepada kas daerah setelah ditutup pada tanggal 31. Artinya boleh bisa dikembalikan dengan mekanisme pengembalian ke kasda tanggal 2-nya sudah masuk di 2021, boleh, silahkan bisa. Ibu dan bapak sekalian, yang perlu diantisipasi tentunya, kemarin kita akan mendapatkan 2 kali perpanjangan BLT DD. Dari berbagai desa melaporkan bahwa uangnya sudah tidak ada, karena Kementerian Keuangan memberikan ancaman untuk yang tidak melaksanakan BLT sesuai ketentuan akan dipotong haknya di 2021 dengan catatan mereka masih memiliki dana DD. Maka di Kabupaten Sragen, karena mengakomodir semuanya, enak memang desa itu sing ora duit-duit entek enak. Mergo apa yang di tahap pertama 2020 kemarin wis terlanjur dibelanjakan. Maka BLT hanya terbebankan, bisa dibebankan di DD2, DD3. Akhirnya habis, betul habis, nggak bisa. Maka di Kabupaten Sragen, karena BLT dimulai Mei, tidak dimulai April, kita cukup hanya 8 bulan. 8 bulan pun yang 2 perpanjangan terakhir ini November Desember, banyak desa yang harus mengurangi KPM-nya karena memang dijereng-jereng duitnya dari situ. Itu alibi, itu alasan yang diberikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat, oke, ya, alasanmu sudah ditompo. Mau nih cetak KPM 200 dan duitnya kali sidik, ben iso rong sasi November Desember dadeke 100 ditintingi neh 200 dadeke 100 goleki kerak kemiskinan yang ada di sana. Maka bisa melaksanakan 2 bulan November dan Desember, tapi dengan pengurangan KPM. Bisa diterima seperti itu. Tetapi amat sangat ambius, amat sangat kontradiktif. Nek jetak, ternyata saat penutupan 31 Desember enek silpa dari Didu. Nah itu perlu dicermati. Oke kok contohnya kok tenanan ogah ini mau gandeng Pak Sis itu paling bagus dhewe ning ngarep. Lah ini kan aku kan ketok ning kene. Jadi seperti saya contohkan tadi, amat sangat kontradiktif nek jedak neng 31 Desember ada silpa dari DD 2020 yang seperti ini. Saya jamin, ulangi, saya jamin haknya DD penjenengan 2021 bakal langsung dicoplok berapa jumlah silpa dari yang tercatat di sini. Karena kita sudah online semua, nggak ada yang bisa kita tutupi, kita perjuangkan, nggak bisa. Nah, nggak cerdas itu. Nah, sidarnya pasti cerdas kabeh. Tapi tolong Pak Camat dicek, nganti mesake, nganti DD 2021 coplok selawe yuto 50 yuto goro-goro karena di omspannya, di rekonsiliasinya, ijek menunjukkan ada sisa DD 2020.
pasti itu nanti akan otomatis oleh Kementerian Keuangan WDW jadi silpa, walaupun mentang-mentang ngomong dari duit entek jadi kon BLT wae KPM nganti sudah malah kena sisa sudah pasti langsung dipotong dari situ hari. Jadi yang perlu kita antisipasi. Ibu dan bapak sekalian, inilah kegunaan dari sistem. Maka dari itu dalam waktu 2 hari ini kalau dibilang cukup sesungguhnya tidak cukup, tapi yakinlah dengan keseriusan panjenengan untuk menangkap ataupun menerima pelatihan, pembinaan, bimbingan, dan juga keseriusan teman-teman dari narasumber, walaupun waktu yang singkat, insya Allah ini tidak akan mengurangi dari maknanya. Untuk itu harapan kami, ibu dan bapak sekalian, ikutilah Bintek ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Kita tinggal melanjutkan. Kalau Siskuides masih seperti lama Siskuides, cuma ada penyempurnaan. Jadi sore dan malam hari ini saya kira bukan pelajaran yang baru bagi teman-teman sekalian, karena panjenengan tidak hanya mempelajari tapi sudah sebagai pelaku melaksanakan Siskuides selama 1 tahun ini yang begitu luar biasa. Tinggal besok pagi adalah meneruskan untuk menambah kemudahan di 2021 dengan CMS-nya. Artinya apa? Siskuides kita sudah sinkron, sudah terkoneksi dengan sistemnya Bank Jateng, ya kita enak saja, tinggal selesai. Seperti kita punya tabungan, punya rekening, kita punya e-banking, HP, bayar apa-apa yang nanti sudah tidak ada masalah, tidak tergantung dengan waktu. Dan yang lebih lagi membuat kenyamanan kita, semua akan terlibat, semua akan tercatat di situ. Bisa dilihat nanti jika terjadi apa, misalkan pada pemeriksaan langsung di print out di situ bisa. Oh ini transaksi ini, oh sudah benar ya, sudah selesai. Tugas kita adalah selesai. Ibu dan bapak sekalian, itu adalah bagian yang pertama yang harus saya sampaikan untuk menggugah ngopo tawa dieneke Bintek tur kelasnya mung sithik-sithik ora kaya Bintek biasane sok kabupaten dadeke siji lurah bareng ke lurah kabeh, cari bareng ke cari kabeh, bareng terus moyo-moyo misalnya. Karena memang kepentingannya untuk ini, kepentingannya untuk ini. Tapi sangat nyaman nanti insya Allah penyelenggaranya dari Mas Heru tetap memfasilitasi bagi yang penghobi. Wong memang nang rumah ya serana undangan cokean, undangan tayyub ya serana ya seneng ini sisa. Walaupun origin-origin tunggal Pak Jambana kayak dia juga ya wis bayangke kuwi. Yang bagian kedua, Ibu dan Bapak sekalian, perlu kami sampaikan khususnya pada kepala desa dan juga pemegang kepentingan yang ada di desa. Kita mau tidak mau, kita memang harus melaksanakan mengambil ini, karena entah kapanpun kita memang berada pada masa, pada teknologi yang seperti ini. Maka tidak ada kata lain kalau kita tidak serius, tidak melakukan hal ini. Tapi itu sudah kita laksanakan di 2020 dengan baik, dengan hebat seperti ini. Saya yakin kenyamanan ini akan nambah lebih nyaman lagi di 2021 sampai ke sana. Kemudian bagian yang ketiga, bagian yang terakhir kami sampaikan, Bapak sekalian tadi menyambung Pak Camat tadi. Memang kami sengaja untuk kaitan dengan Bintek ini, saya pribadi tidak mengambil peran. Dan baru kali ini saya menghadiri itu pun karena sudah dihubungi oleh Pak Camat. Karena Pak Camat juga cukup cerdas, karena saya orang Sidoarjo. Bos, mosok panjenengan wong Sidoarjo, orang menghadiri di sini. Lalu apa yang bisa panjenengan sampaikan, panjenengan berikan untuk Kecamatan Sidoarjo? Maka tadi, terima kasih. Kalau memang kita sanggup, mari kita tepuk tangan yang keras bersama. Ibu dan bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara bimbingan teknis Siskuides berbasis CMS untuk desa-desa di Kecamatan Sidoarjo dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan telah dibukanya secara resmi
kegiatan bimbingan teknik Siskudes berbasis CMS Bang Jateng, Kecamatan Sidoarjo tahun 2020 oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen. Maka selesai sudah rangkaian acara pembukaan pelatihan bimbingan teknis Siskudes berbasis CMS Bang Jateng tahun 2020. Maka atas nama panitia penyelenggara dan selaku pembawa acara, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semua. Selamat mengikuti bimbingan Siskudes berbasis CMS Bang Jateng tahun 2020 di Hotel Tosan Solo Baru. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.